di mana Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem resmi bekerja sama dan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Baca Pres dan Bacawa Pres. Pengumuman Baca Pres dan Bacawa Pres akan dilakukan hari ini. Pemirsa, usai menggelar rapat finalisasi yang dihadiri pengurus DPW seluruh Indonesia, Kiai Sepuh, Dewan Syuro, dan Masyayikh, PKB menyepakati menerima tawaran kerjasama Partai Nasdem untuk bekerja sama pada Pilpres 2024. Salah satu poin kerjasama tersebut adalah sepakat untuk mengusung dan mendukung pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Waksekjen PKB Syaiful Huda mengatakan pengumuman Baca Pres dan Bacawa Pres akan dilakukan hari ini di Surabaya. Bismillah, tadi sejam yang lalu sudah diputuskan melalui rapat pleno gabungan DPP PKB sebagai lanjutan dari rapat pleno tadi pagi di Jakarta. Rapat pleno gabungan yang diperluas ini kita laksanakan di kantor DPW PKB Jawa Timur. Memutuskan 3 hal, Mbak. Yang pertama, kami menerima lamaran Partai Nasdem untuk menduetkan Mas Anies Baswedan sebagai Capres dan Gus Imin sebagai Cawapres. Yang kedua, memutuskan setelah silaturahim, konsultasi dengan para masyayikh, para ulama, para kiai, memutuskan bahasa para kiai, para masyayikh, budal Gus. Itu bahasa Jawa Timuran yang artinya berangkat Gus untuk maju Pilpres 2024. Yang ketiga, keputusannya hasil peresmian dari keputusan pleno ini akan dibawa dalam momentum pengumuman pasangan Capres-Cawapres Mas Anies dan Gus Imin besok. Jam dan tempatnya akan kami umumkan besok pagi. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pemirsa, pengamat politik Adi Praitno menilai bergabungnya PKB ke dalam koalisi pengusung Anies membuka pintu bagi Anies untuk bisa meraih suara di Jawa Timur. Kami terima dan ini kami terima sebagai tambahan amanah untuk diemban di Jakarta. Insya Allah dengan kita tidak langsung PKB dan Muhaimin Iskandar akan menjamin bahwa kelemahan Anies yang ada di Jatim, Jateng, dan NU itu akan semakin ditebalkan. Oleh karena itu, ini akan menjadi keuntungan yang cukup luar biasa ya bagi Anies khususnya. Karena selama ini kapten dan ceruk pemilih yang tidak terlampau signifikan dan kuat itu akan diberikan oleh Muhaimin Iskandar dan PKB. Harus kita akui, Mas, bahwa basis konstituen PKB itu kan kuat di 2 provinsi ini, Jateng, Jatim, dan yang paling penting, Anies ini seakan-akan punya pintu masuk untuk melakukan penetrasi dan pendekatan terhadap pemilih-pemilih NU yang selama ini memang cukup berjarak. Oleh karena itu tinggal bagaimana kita lihat ke depan. Kalau deklarasi ini sudah matang, tinggal diwujudkan. Tugas terbesar dari Muhaimin Iskandar adalah bagaimana memenangkan Jatim, memenangkan Jawa Tengah, dan mengonsolidasi kekuatan politik Nahdlatul Ulama. Pemirsa, per hari ini langkah Anies Baswedan menuju kursi RI 1 didukung oleh 3 partai politik, yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS. PKS menyatakan masih berada dalam barisan pendukung Anies sesuai dengan keputusan musyawarah Majelis Syuro PKS ke-8. Pemirsa, rencananya Anies Caimin akan dideklarasikan menjadi pasangan Capres-Cawapres pada hari ini di Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan surat undangan resmi dari DPW PKB Jawa Timur yang ditandatangani Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar dan Sekretaris Anik Maslahah, deklarasi akan dilakukan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat yang berlokasi di Hotel Majapahit, Surabaya. Sejumlah pihak diundang untuk menghadiri deklarasi tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa persiapan jelang pengumuman Baca Pres dan Bacawa Pres yang akan digelar PKB hari ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, Mahmud Fauzi. Selamat pagi, Mahmud, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di lokasi pengumuman Baca Pres dan Bacawa Pres yang digelar PKB hari ini? Baik, Jason.
deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar rencananya akan digelar di Hotel Mojopahit Surabaya, tepatnya di Balai ADK Ballroom. Dan rencananya deklarasi akan digelar mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang berhasil kita dapatkan, deklarasi ini akan dihadiri secara langsung oleh calon presiden Anies Baswedan, dihadiri secara langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dihadiri secara langsung oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum DPP Partai PKS. Selain itu, acara deklarasi ini juga akan dihadiri oleh tokoh masyarakat di Jawa Timur serta palim ulama dan para masyayikh yang berada di Jawa Timur. Dari informasi yang berhasil kita dapatkan, acara ini akan digelar dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, akan dilakukan pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Subatul Waton. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan qori dari qori terbaik juara MTQ nasional dari Surabaya. Setelah itu, acara akan dibuka dengan sambutan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan dilanjutkan oleh sambutan Ketua Umum yang juga cawapres dari Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, serta ditutup oleh sambutan dari calon presiden RI 2024 Anies Rashid Baswedan. Sejauh ini persiapan sudah hampir 100%. Dari info yang kita terima dari panitia, DPP PKB akan mengundang sekitar 200 tamu undangan untuk acara deklarasi nanti siang. Beberapa tamu yang diundang diantaranya adalah alim ulama, para masyayikh, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Jawa Timur. Dan para alim ulama serta tokoh masyarakat ini sudah mengkonfirmasi kedatangan pada acara deklarasi nanti siang. Dari segi keamanan, pihak Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa pihak Polrestabes Surabaya akan menyiapkan 117 personil polisi yang akan disebar di sekitar lokasi acara deklarasi. Sementara itu, terkait arus lalu lintas, akan dilakukan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan di sekitar lokasi. Namun ketika tidak terjadi kepadatan, arus lalu lintas akan dibiarkan seperti biasanya. Sementara itu, yang menarik dari deklarasi kali ini adalah deklarasi ini digelar di Hotel Mojopahit Surabaya. Kenapa digelar di Hotel Mojopahit Surabaya? Saya tadi sempat berbincang dengan salah satu panitia deklarasi ini. Pemilihan Hotel Mojopahit di Surabaya ini pemilihan lokasi deklarasi di Hotel Mojopahit ini karena Hotel Mojopahit Surabaya ini yang dulu dikenal dengan Hotel Yamato merupakan salah satu hotel yang paling bersejarah di Indonesia, di mana pada saat zaman perjuangan hotel ini menjadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya dalam melawan penjajah Belanda, dan pada akhirnya terjadi peristiwa perobekan bendera yang berada di Hotel Yamato. Nah, dengan kejadian tersebut diharapkan deklarasi yang dilakukan di hotel ini bisa membawa aura semangat arek-arek Surabaya terhadap calon pasangan presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta semangat arek-arek Surabaya ini juga bisa menular kepada kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa untuk memenangkan calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Demikian, Jason. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.